Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Sambodo di kelas pelajaran Junior Web Programmer, pembuatan aplikasi absensi untuk karyawan. Oke teman-teman, teman-teman silahkan mengaktifkan examnya dan kemudian silahkan buka localhost PHP MyAdmin. Caranya adalah setelah diaktifkan exam, teman-teman buka di Chrome atau di Edge atau di Safari, boleh apa saja. Kemudian di address barnya ketikkan localhost /phpMyAdmin. Khusus untuk di tempat saya, localhostnya ada tambahan .2 80 80 teman-teman, tapi sama aja sama teman-teman jika tidak memakai .2 80 80. Sama saja, kemudian di enter. Oke, harusnya teman-teman sudah masuk ke halaman dalam. Karena tempat saya di sini menggunakan Mac, jadi saya harus login dulu teman-teman. Oke, di sini menggunakan username root, dan harusnya teman-teman sudah langsung masuk ke halaman PHP MyAdmin-nya seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi PHP MyAdmin atau materi database, perlu teman-teman ketahui, database ini diperlukan untuk menyimpan data-data yang akan kita tampilkan di dalam sistem. Sebagai contoh, sebagai penyimpanan data karyawan dan juga data absensi. Nah, data itu yang disimpan modelnya seperti apa sih? Di sini kita belajar teman-teman. Oke, data yang akan kita simpan itu adalah data numerik atau data teks ya. Jadi di PHP MyAdmin kita akan menyimpan data berbasis teks. Data berbasis teks itu kita akan simpan dalam tabel-tabel yang akan kita buat setelah ini. Oke, di sini nanti teman-teman akan mengenal berbagai macam jenis data yang akan kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita inputkan. Di sini ada banyak sekali untuk jenis-jenis data. Ada contoh, ada string, ada data integer, ada data varchar, ada data char, ada data date, kemudian ada data timestamp dan yang lain sebagainya. Oke, supaya tidak terlalu lama dan tidak bingung, kita langsung eksekusi pembuatan database yang pertama ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman di bagian kiri ada di bagian sidebar, teman-teman akan melihat ada beberapa tabel yang sudah ada. Pada defaultnya teman-teman yang belum ada isinya biasanya hanya ada sys, kemudian ada MySQL, dan juga ada template. Biasanya hanya ada itu. Jadi teman-teman biarkan saja itu, karena itu adalah bawaan dari PHP MyAdmin. Jangan kita ubah sama sekali. Kita akan membuat database baru. Nah, cara membuat database baru bagaimana? Di bagian sidebar bagian kiri, di sini ada new atau baru di bagian kiri atas. Nah, ketika kita ingin membuat database baru, kita tinggal klik new, kita klik. Nah, di sini akan ada keterangan create database. Nah, di sini teman-teman kita create database baru. Di sini kita akan membuat aplikasi absensi ya. Berarti kita ketik aja aplikasi _absensi. Oh ya teman-teman, untuk dalam penamaan di dalam database itu jangan pernah sekali-kali diberikan spasi ya teman-teman. Jadi kalau seandainya memang itu terdiri dari dua kata, gunakanlah underscore untuk pemisah antar kata. Contoh aplikasi absensi berarti aplikasi _absensi. Jadi jangan diberi spasi. Nah, seperti ini. Ini akan untuk mempermudah kita ketika kita pemanggilan database ataupun ketika kita nanti akan mengquerykan database kita. Oke. Setelah kita ketik aplikasi absensi, kita langsung cek di bagian collection. Collection itu apa? Collection itu semacam basic database yang kita buat apa. Di sini kalau teman-teman di sini
tidak sama denganku tidak apa-apa. Kalau di tempatku di sini UTF8 MB4 underscore 0900 underscore AI underscore CI ini biasanya saya ubah ke Unicode CI. Teman-teman bisa disesuaikan seperti punya aku, atau teman-teman mau menggunakan sesuai dengan exam teman-teman, itu tidak masalah. Tapi kalau saya collectionnya biasanya pakai ini, UTF 8 MB3 underscore Unicode underscore CI. Kemudian kita create teman-teman. Nah, setelah kita create, maka database tersebut masih kosong. Nah, di sini belum ada isian. Kemudian di kiri juga sudah ada ya aplikasi absensi, tapi tabelnya masih kosong teman-teman. Nah, database ini pada dasarnya adalah berbentuk tabel. Jadi teman-teman kalau tahu basic dari tabel, kita nggak perlu pusing-pusing masalah database. Tabel itu seperti apa sih Kak? Nah, tabel itu seperti ini. Contoh kita bikin satu tabel yang pertama ya. Jadi dalam database kita mau bikin tabel tentang data karyawan. Berarti kita membuat sebuah database untuk data karyawan. Nah, tabel name-nya kita kasih TB underscore karyawan. Nah, di sini penamanya teman-teman bebas, mau pakai karyawan sendiri boleh, mau dikasih depannya seperti saya, dikasih TB underscore karyawan juga boleh. Bebas, tergantung penamaan teman-teman. Kalau saya, untuk mempermudah, depannya saya kasih TB underscore karyawan. Jadi biar tahu, oh ini tabel, seperti itu teman-teman. Nah, TB karyawan ini, untuk number of column biarkan saja, nanti kita bisa tambah, bisa kurangi setelah kita input. Nah, ketika sudah kita ketikkan nama tabel, kita create teman-teman. Kita create. Nah, akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, itu apa sih sebenarnya? Nah, ini itu kita membuat kalau biasanya kalau teman-teman tahu tabel di atas tabel itu kan ada head tabelnya ya. Nah, ini kita mau buat head tabelnya teman-teman. Nah, head tabelnya di sini. Nah, di sini ada tipe juga. Tipe ini apa? Tipe ini adalah tipe data yang akan disimpan. Contoh di sini integer, varchar, text, date. Kemudian ada big integer, ada decimal, ada float, ada double. Kemudian ada date time, ada time step, ada time, ada year. Ada banyak sekali di sini teman-teman kalau mau lihat. Di sini di dalam tabel karyawan kita akan membuat isiannya yang simple aja teman-teman. Jadi nggak perlu susah-susah. Yang pertama kita perlukan untuk tabel karyawan itu adalah TB karyawan kode. Kita memerlukan kode teman-teman. Kode untuk setiap karyawan. Maka kita buat head tabelnya itu TB karyawan kode. Atau teman-teman mau membuat kode karyawan seperti ini juga boleh. Bebas teman-teman mau dikasih nama seperti apa. Tapi kalau saya biasa untuk mengelompokkan nama-namanya supaya lebih enak ketika kita nanti membaca database-nya. Seperti ini, TB karyawan kode. Oke. Selain kode, kita memerlukan nama karyawan teman-teman. Kemudian di next head tabelnya kita bikin TB karyawan nama. Untuk menampung nama karyawan. Jadi di tabel itu kan nanti kita ngobrolnya tentang row ya, tentang baris ya. Dalam satu baris kita sudah punya kode karyawan, kita punya nama karyawan, kita juga akan mempunyai alamat, telepon, dan terakhir adalah divisi teman-teman. Oke, setelah kita membuat tabel head TB karyawan nama, kita akan membuat TB karyawan alamat. Nah, kemudian kita tambah lagi TB karyawan telepon, dan yang terakhir karena di sini habis teman-teman, kita bisa tambahkan satu kolom lagi dengan cara di atas ini di tabel name itu kan ada add satu column, kemudian kita go, otomatis di bawah sini akan menambah satu kolom lagi. Kita berikan TB karyawan divisi.
Nah, ini nanti divisi itu apa teman-teman? Divisi nanti kita akan bahas ketika kita sudah masuk ke pemrogramannya. Sekarang kita akan membuat basic database-nya dulu. Oke. Kemudian di sini untuk tipenya kita akan sesuaikan dengan isiannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kode. Kode di sini kita akan buat simpel aja. Kita akan urutkan berdasarkan nomor ya. Jadi bisa 1 ketika ada inputan baru otomatis menambah menjadi angka 2, ada tambahan lagi otomatis nambah jadi nomor 3. Nah, supaya bisa urut seperti itu, tipenya kita buat integer. Kemudian kita jangan lupa centang di AI teman-teman. AI ya. AI ini apa? AI ini adalah auto increment. Auto increment adalah penjumlahan secara otomatis oleh database. Jadi ketika kita menambahkan data, maka nomornya otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Syaratnya apa? Syaratnya harus menggunakan tipe integer teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan tipe integer, length value-nya, length atau panjang, ini maksudnya panjang karakter yang disimpan ya teman-teman. Jadi contoh di sini kalau length value integer itu maksimal adalah 11. Nah, jika length value-nya kita buat 5, maka karakter maksimal yang bisa ditampung adalah 5 karakter. Jadi tidak bisa lebih dari 5 karakter. Nah, karena di sini kita mau bikin data karyawan itu banyak, jadi kita bikin dimaksimalkan aja 11. Kemudian untuk next column-nya, TB karyawan nama untuk head tabelnya ini, kita ubah menjadi varchar teman-teman. Varchar itu apa? Varchar itu adalah sebuah tipe dari database yang bisa menyimpan baik numerik, baik alfabet maupun kode ataupun simbol tertentu. Contoh kita bisa menyimpan pakai menggunakan underscore, menggunakan @ ataupun menggunakan file-file yang lain. Nah, varchar ini batas maksimalnya tidak terdefinisikan biasanya. Saya buat kalau untuk nama itu lengthnya saya buat di 128 karakter. Kalau untuk nama 128 karakter itu sudah panjang sekali teman-teman. Tapi ketika kita ngobrolin isian yang panjang sekali, maka tipe ini kita ubah menjadi teks. Kapan kita menggunakan teks? Teks itu akan kita gunakan ketika kita menyimpan alamat. Di sini kan ada alamat nih teman-teman. Kita next ke next column atau next head tabelnya. Di sini kan ada TB karyawan alamat. Di sini kita pilih tipenya, kita pilih menjadi teks. Nah, teks ini kita kosongkan supaya dia bisa berisi banyak karakter. Karena alamat kan bisa saja panjang ya teman-teman ya. Nah, ini alamatnya kita kosongkan saja, otomatis nanti akan bisa. Kemudian untuk telepon kita bikin di varchar, kita bikin di 128. Kemudian divisi kita juga bikin di varchar 128. Nah, seperti ini kemudian kita save teman-teman. Nah, otomatis maka tabel karyawan sudah tersimpan. Di sini sudah ada tabel karyawan teman-teman. Nah, di sini ada TB karyawan kode, karyawan nama, alamat, karyawan telepon dan karyawan divisi. Nah, di sini sudah jadi untuk tabelnya. Nah, sekarang kita bikin database baru. Yang harus kita buat adalah kita bikin tabel baru, yaitu adalah tabel absensi. Tabel absensi fungsinya untuk apa? Tabel absensi itu fungsinya untuk menyimpan data absensi karyawan. Jadi contoh karyawan pertama sudah melakukan absensi masuk, maka dia akan tersimpan jamnya. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah inputan teks, yaitu adalah data karyawan dan juga penyimpanan untuk tanggal. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, yang kita butuhkan yang pertama adalah TB absensi ID atau kode.
Kode ini seperti yang awal kita buat ya. Di sini kita menggunakan AI. Jadi pokoknya setiap kita menggunakan kode, maka kita akan buat AI atau auto increment, jadi biar otomatis by system. Kemudian di sini karena di sini yang akan menyimpan tentang data karyawan data absensi karyawan baik masuk atau keluar, maka kita harus ada integrasi ke tabel karyawan. Nah, cara membuat integrasi bagaimana? Di sini kita buat yang namanya kolom TB karyawan kode. Lah, kok sama seperti TB karyawan yang sebelumnya, Kak? Iya, harus sama teman-teman, karena ini fungsinya adalah untuk pemanggilan di tabel karyawan sebelumnya. Nah, ketika tabel karyawan ini sudah sudah masuk, sudah disimpan, maka akan diintegrasikan. Oke, untuk TB karyawan kita akan buat tetap seperti di TB karyawan, kita buat di integer. Di sini kita isi 11. Kemudian kemudian kita buat TB karyawan input atau output untuk jam absensi, teman-teman. Jam absensi ini kan banyak sebenarnya. Yang pertama kita buat yang paling simpel adalah kita pecah antara tahun dan juga waktunya. Contoh di sini kita akan buat TB absensi tanggal. Di sini tanggal itu dimungkinkan kita mengisi tanggal dan juga waktu ataupun tanggalnya saja. Nah, di sini tanggal kita akan buat menggunakan date, teman-teman. Nah, paling enak itu menggunakan date. Kemudian kita buat satu lagi tabel, yaitu TB absensi jamnya, teman-teman. Kan sudah ada tanggal tuh, berarti kita harus membuat jam. Nah, jamnya itu di sini kita akan buat yaitu adalah waktu untuk nama kolomnya. Di sini kita kasih, karena waktu ya, di sini kita kasih time. Nah, simpel saja seperti ini, teman-teman, untuk database absensinya. Setelah 4 ini terselesaikan, kita bisa langsung klik save. Klik save. Maka otomatis akan tersimpan, teman-teman, datanya. Di sini ada TB absensi kode, TB karyawan kode, TB absensi tanggal, dan TB absensi waktu. Nah, ketika kita buka di aplikasi absensi, maka akan ada desainer. Kita buka di desainer, maka akan ada 2 database berbeda. Nah, di sini kita ada 2 yang berbeda. Yang pertama dari TB karyawan kode, dan di TB absensi ada TB karyawan kode juga yang sama. Dan ini nanti akan kita integrasikan, tetapi integrasikannya bukan di database tapi di sistem. Oke, teman-teman, untuk pelajaran saat ini cukup sampai di sini dulu. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah melihat dan juga mengikuti pembelajaran kali ini dengan seksama. Kita bertemu di pembelajaran berikutnya dan tolong jangan di skip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.